Halo teman-teman, nama saya Afrinus Sardin, nomor MPM 21079. Saya akan memaparkan tugas filsafat Cina yang berjudul Monqi. Monqi adalah filsuf yang terlupakan, Mo Di, hidup pada akhir abad ke-5-4 sebelum Masehi. Pada bagian pertama adalah latar belakang pemikiran Monqi. Monqisme adalah aliran pemikiran yang dinamakan menurut pendirinya, Monqi. Monqi adalah pemikir pertama yang diketahui menentang secara sistematis ide-ide Konfusius dan para pengikut dan memberi visi alternatif tentang masyarakat dan negara yang ideal. Salah satu arus intelektual paling menonjol dari periode Zhongguo pada saat itu adalah negara-negara berperang. Monqisme menurun dengan cepat segera setelah menyatukan kekaisaran pada tahun 221 sebelum Masehi untuk ditemukan kembali oleh para ahli. Kebanyakan sarjana setuju bahwa dia adalah orang yang berasal dari salah satu negara Cina Timur. Seperti Konfusius, dia melakukan perjalanan ke negara bagian tetangga untuk mencari janji temu yang lebih baik. Tapi tampaknya tidak berhasil, bahkan lebih dari Konfusius. Dia berhasil sebagai pendidik dan pengorganisasian, mengubah para pengikutnya menjadi kelompok ideologis yang ketat yang tetap aktif di seluruh dunia Cina selama hampir 2 abad. Batasan dalam pembahasan ini adalah kritik Monqi terhadap Kongji atau Konfusius dengan gagasan tentang cinta. Dalam filsafat Monqi bukan mendasari ajaran filosofis moral dari prinsip moral tertinggi, tetapi pencapaian standar moral yang tetap. Ajarannya diringkas dalam 10 tesis dalam manuskrip Monqi. Pokok tesisnya yang terkenal adalah manusia mempunyai kewajiban memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam semangat cinta universal. Cinta universal dalam tesisnya bab 14-16. Dia menyatakan, kekacauan dunia terjadi karena rakyat cenderung bertindak untuk kepentingan diri sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Masyarakat medani tercapai bila orang tidak lagi membeda-bedakan, melainkan saling memperhatikan satu sama lain. Ini adalah bagian di mana Monqi mengkritik Konfusius. Pada bagian pertama, Monqi mengkritik Kongji dengan gagasan tentang cinta dan menawarkan cinta universal. Struktur pembagian masyarakat dalam Kongji membuat orang sangat terikat pada kelompok sendiri. Akibatnya, orang dapat mengorbankan orang lain demi keluarga atau kelompok sendiri. Selain itu, cinta seorang kepada orang menjadi berbeda kadarnya, tergantung tingkatannya. Menurut Monqi, cinta harus universal dan tanpa syarat. Pada bagian 2 kritiknya, bencana di dunia berasal dari kegagalan manusia untuk saling mencintai secara universal. Pada bab 16, Monqi menyatakan, tugas orang-orang benar adalah memberi manfaat bagi dunia dan melenyapkan bencana. Nah, di antara seluruh bencana dunia, manakah bencana yang terbesar? Saya berpendapat bahwa serangan terhadap negara-negara kecil oleh negara-negara besar, gangguan terhadap keluarga-keluarga kecil oleh keluarga-keluarga besar, tekanan terhadap pihak yang lemah oleh pihak yang kuat, sikap sewenang-wenang terhadap mayoritas terhadap minoritas, penipuan terhadap orang yang berpikir sederhana oleh orang yang berpikir licik,
dan penghinaan terhadap orang yang biasa oleh orang yang terhormat. Inilah kemalangan-kemalangan dunia. Apabila kita berpikir tentang semua penyebab bencana ini, timbullah pertanyaan, yaitu bagaimanakah semua itu bisa terjadi? Apakah semua itu terjadi karena sikap mengasihi terhadap orang yang lain dan memberi manfaat kepada orang yang lain? Kita pasti menjawab bahwa bukan demikian itu. Sebaliknya, kita tentu mengatakan bahwa semua itu terjadi karena sikap membenci dan sikap melukai orang lain. Pada bagian ketiga dalam kritik Muji, dengan saling mencintai, kedua pihak saling diuntungkan, atau yang disebut dengan prinsip utilitarisme. Jika negara-negara dan kota-kota tidak saling menyerang dan saling merebut satu sama lain, dan bila kelompok-kelompok dan individu-individu tidak saling mengganggu dan tidak saling merugikan satu sama lain, apakah hal ini suatu bencana atau manfaat bagi dunia? Kita tentu mengatakan ini adalah suatu manfaat. Maka dalam hal ini bukanlah sikap semesta yang timbal balik merupakan penyebab kemanfaatan utama di dunia. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa prinsip semesta adalah benar. Dalam hal ini diambil dari bab 16 dalam tesisnya. Penutupnya, meskipun mengkritik kemewahan, keindahan, seni, dia tidak menganggap semuanya itu buruk. Semuanya adalah satu hal yang baik. Hanya harus ditempatkan pertama-tama pada apa yang fundamental, seperti kebutuhan orang banyak, dan hal-hal itu pada tempatnya yang kedua. Muji mengajak setiap orang tanpa kecuali untuk bekerja keras dan mempraktekkan penghematan. Ini tidak berarti bahwa dia tidak tahu peningkatan kehidupan itu sebagai sesuatu yang baik, tetapi dia hanya mau mengatakan bahwa yang harus dicapai untuk setiap orang adalah kehidupan yang lebih dahulu. Terima kasih.